banyak kesalahan trader-trader dan investor pemula adalah beli dulu baru mikir. Kebalik, mikir dulu baru beli. Ketika semua ceritanya inline, kita berani tembak gede. That's how you build conviction kayak gitu. Gue paling suka saham yang turunnya tuh searah. Banking gue percaya tahun ini akan rebound. Pasar saham itu adalah alat untuk menumbuhkan kekayaan kita secara compounding. Dan ini adalah infinite game. Kita akan bermain di pasar saham sampai kita meninggal nanti. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast iPod ya. Kali ini masih di Market Mind ya. Dan kali ini bareng gue Igun sebagai host. Dan mungkin kemarin-kemarin sama teman gue si Hari dan sama David ya. Dan biar gak bosen gantian lah ya. Sekalian gue latihan nih, pemanasan nih. Dan seperti biasa teman-teman Sobat iPod semua di Market Mind, tentunya kita akan mengundang ya pakar-pakar keuangan. Dan kita akan bahas seputar pasar dan juga investasi tentunya. Dan pada episode kali ini tentunya tamunya juga gak kalah spesial banget. Kita mengundang Bro David Noah nih. Halo Bro Igun. Halo bro, gimana kabar bro? Baik, iPod thank you udah undang saya ya. Ini saya promosiin dulu deh iPod nih. Mana? Malah kita nih yang thank you banget udah nyempetin waktu buat datang ke podcastnya iPod. Padahal nih pasti sibuk banget kan? Lumayan bro, lumayan. Apalagi kondisi market ya lagi kayak gini lah ya. Ya lagi volatile. Banyak banget black swan-nya lah ya gitu ya. Betul. Yang tentunya kita gak bisa predik ya. Ya. Sebenarnya iPod tuh di sini tentu ngundang lo, kita pengen tahu banyak sih terkait dengan perjalanan investasi ataupun trading lo ya di pasar modal. Dan tentunya lo juga orang yang tentunya sangat inspiratif banget ya ke banyak orang, khususnya anak muda dan juga Gen Z. Dan di sini gue pengen lo juga bisa menginspirasi Sobat iPod juga nih. Nah mungkin kita ke simple question dulu ya. Bisa gak lo ceritain gimana perjalanan investasi lo ataupun trading lo, mulai benar-benar dari lo kenal pasar modal atau saham sampai dengan saat ini, dan sampai lo di titik lo bisa ngebangun Fortis ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Fortis ini adalah community milik Bro David Noah nih. Gimana tuh bro? Oke, gue pertama kali ketemu pasar modal tuh kurang lebih 10 tahunan yang lalu ya. 10 tahun 2016 2016. Jadi ketemu pasar modal tuh sebuah hal yang gue ketemu dan tuh gak sengaja sebenarnya. Jadi gue dulu ya maklum lah, anak SMA baru pertama kali main Instagram. Gue dulu follow-followin tuh akun-akunnya. Kalau orang kan dulu follow-followin akun apa dagelan misalkan kayak gitu. Kalau gue followin akun motivasi bro. Oke. Jadi gue follow beberapa akun di luar negeri. Jadi kebetulan dulu bahasa Inggris gue emang dari kecil lumayan bagus. Jadi gue banyak belajar pakai bahasa Inggris zaman dulu. Oke. Dan zaman dulu itu akun tentang ngomongin saham, investasi di Indonesia tuh gak banyak. Betul. Nah tapi kalau di luar negeri tuh banyak lah. Gue paling suka dulu namanya Minority Mindset. Sampai sekarang juga masih ada. Kalau teman-teman Sobat iPod cek di Instagram Minority Mindset, itu orang yang punya jenggotan gitu ya. Dia tuh dulu ngeluarin ebook bro. Oke. Ngeluarin ebook tentang investasi. Jadi investasi itu dia analogikan waktu itu merupakan seperti biji yang lu tanam dan lu siram. Itu biji kecil tuh ketika lu rawat lama-lama tuh jadi pohon yang besar. Jadi secara konsep kayak gitu. Dan gue waktu belajar di ebook itu tuh investasi itu dibagi jadi 3. Yang dia bahas adalah saham, properti, sama bisnis. Gue kan dulu masih anak bocah. Gue dulu mungkin masih umur 15 tahun. Tapi gue pengen dapat duit nih, gue pengen punya uang, gue pengen jadi kaya nih. Gue cari dong gimana cara jadi kaya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman Sobat iPod ketik di YouTube gitu, cara jadi kaya, gue juga dulu pernah gitu ya. Jadi bukan cuma kalian, 10 tahun lalu gue juga pernah. Nah akhirnya setelah gue keliling gitu, gue cari cara jadi kaya gitu. Terus banyak keluar MLM gitu kan. Terus kayak oh ada orang yang kayak dari mana-mana gitu. Akhirnya 3 itu, bisnis, properti, saham. Nah properti, gue gak punya duit buat beli properti. Bisnis ya waktu itu gue udah mulai lah dagang-dagang di sekolah, jual-jualan, custom case gitu-gitu kan. Berikutnya saham, saham gue belum pernah coba nih. Sebenarnya zaman dulu ada, waktu itu ada lagi Bitcoin. Waktu gue 2015-2016, waktu gue research selain saham tuh ada Bitcoin. Bitcoin lu harganya masih murah banget. Cuma gue kurang tertarik gara-gara dulu Bitcoin tuh dipakai di dark web bro.
Oke. Jadi dipakai untuk ya teman-teman cari sendiri lah dark web tujuannya untuk apa, dipakai untuk apa transaksinya. Jadi gue oke, saham paling bener nih. Terus ya dulu gue ketemu lah beberapa sosok kayak Charlie Munger, Buffett, Soros, Dalio gitu-gitu. Akhirnya gue ngeliat, wih keren-keren nih investor-investor gitu kan. Terus gue ngeliat ada quotes, semua orang terkaya pasti punya saham. Gue cek, oh iya bener nih semua orang terkaya punya saham. Berarti kalau gue mau jadi kayak mereka, gue harus punya saham juga. Walaupun sekarang gue sih tahu ternyata orang terkaya itu bukan punya saham, mereka yang punya, yang bikin sahamnya kayak gitu. Tapi zaman itu kayak, wah berarti kalau gue mau jadi kayak gue harus punya saham. Nah akhirnya dari situ pertama kali penemuan gue terhadap capital market, terhadap pasar modal. Terus gue download RTI Business, terus gue buka beberapa akun sekuritas kayak gitu kan. IPOT tuh salah satu, gue ingat banget IPOT adalah salah satu sekuritas yang paling terkenal dan dibilangnya OG lah. Karena zaman dulu ya gue nggak bisa sebut sekuritasnya apa. Cuma IPOT adalah salah satu yang paling OG. Karena gue dari 10 tahun lalu aja IPOT tuh udah paling familiar kayak gitu loh. Indo Premier tuh udah paling familiar. Kira dari situ gue belajar. Terus gue dulu dagang kan, terus gue dulu cerita jadi tour guide. Kayak udah banyak yang tahu juga. Terus setiap gue dagang, setiap gue kerja itu uang tabungannya, hasil gue kerja itu gue tabung. Terus gue minta tolong nyokap gue bukain rekening investment, bikinin akun sekuritas. Awalnya gue top up, beli kayak gitu. Gue dulu beli semen batu raja, terus beli Banks, LSIP. Banyak lah ya, beberapa saham-saham lagi zaman dulu. Gue beli saham Wood. Ya, gue juga trading lah dari zaman dulu. Jadi ya kurang lebih 10 tahun lalu pengenalan pertama gue di capital market kayak gitu. Nah tadi lu kan belum punya KTP tuh ya? Minjem orang tua. Punya orang tua. Pas gue genap 17 itu September 2017 baru gue ngurus KTP, baru gue bikin pakai nama gue. Tapi dari orang tua sendiri gimana? Langsung ngebolehin, setuju atau? Sebenarnya nyokap gue dari 10 tahun lalu bilang jangan di saham. Karena saham itu judi. Itu dia. Saham itu banyak yang bangkrut. Saham itu ya namanya orang tua, dia gak ngerti saham. Terus anaknya tiba-tiba umur 15 tahun, "Mas saya mau main saham," gitu kan. Pasti mikirnya kayak, apa nih anak gue diracunin apa nih sama orang gitu kan. Jadi sebagai orang tua pasti ada sisi protektifnya. Nah cuma ini gue juga belum pernah ngomong di podcast manapun. Sebenarnya yang gue pikirin pada saat itu adalah, wah nyokap gue gak ngerti gue nih. Nyokap gue gak support gue. Padahal saat itu yang ada di insting nyokap gue bukanlah gak support, tapi melindungi anaknya sebenarnya. Karena kan secara stigma memang 10 tahun yang lalu saham tuh gak sekeren hari ini bro. Ya mungkin teman-teman di sini tahu gitu ya, gak sekeren hari ini. Dulu saham tuh judi, banyak yang bangkrut lah, apalah gitu kan. Hari ini sih keren ya kan. Karena mulai banyak muncul figur-figur sosok yang memang menunjukkan bahwa oh di saham nih memang merupakan sebuah profesi yang legit. Zaman dulu mana ada kayak gitu kan. Nah tapi yang gue pengen sampaikan adalah orang itu takut sesuatu yang mereka gak ngerti. Jadi nyokap gue takut karena nyokap gue gak ngerti saham. Dan memang seharusnya nyokap gue takut. Waktu itu gue kayak lumayan kesel. Banyak orang sekarang DM gue, "Bang kalau orang tua saya gak support saya di saham gimana?" Gue bilang, "Lu tetap di saham, lu untung, terus lu beliin nyokap lu mobil, gak mungkin gak disupport," gue bilang. Jadi memang di fase awal manusia kita ngelakuin apapun pasti gak ada yang support. Tapi lama-kelamaan akhirnya orang tua gue support juga. Walaupun di awal ya banyak tentangan bro. Kayak gitu. Betul. Tentunya nih dialamin gue juga sih bro. Nyokap lu marah juga? Gebukin pakai sapu gitu? Bokap nyokap sih. Bokap nyokap. Bokap nyokap. Dua-dua gebukin pakai sapu. Pokoknya jangan main yang aneh-aneh lah sih gitu. Tapi ya kita tetap gue nganggep orang tua gue itu ya kayak nasabah aja ya. Jadi gue jelasin lah pelan-pelan. Oh gitu. Saham itu apa ya, kayak basic bukti kepemilikan gitu lah bla bla. Tapi akhirnya ya mereka setuju sih. Yeah. Terutama ke nyokap gue ya, karena bokap gue kan basically dia orang keuangan juga, jadi gampang ngerti. Tapi kalau nyokap ini yang memang basicnya memang bener-bener buta banget soal keuangan apalagi saham. Tapi ya ujung-ujungnya kalau kita jelasin pelan-pelan gitu ya, akhirnya ngerti juga sih sebenarnya orang tua itu. Iya. Oke, nah tadi menarik banget nih ya. Jadi lu udah lumayan lama, sekitaran 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun. Nah sampai pada titik sekarang kan lu udah punya Fortis yang gede banget gitu kan. Community yang gede banget. Bisa gak lu jelasin juga kenapa lu termotivasi untuk bikin Fortis ini? Sebenarnya Fortis tuh gue bikin dari 2019.
2019. Sebelum Udah COVID lumayan crash. lama juga ya. Udah, ini 2026 ya, kurang lebih hampir 7 tahun ya. Ya. Jadi ceritanya Fortis itu basically gue kan mulai 2015 pelan-pelan belajar-belajar. 2019 dari hasil gue kerja gue udah punya portofolio yang cukup lumayan lah. Oke. Dulu gue belum ada di sosial media, nggak punya community, followers gue dulu di Instagram kayak cuma 1000 gitu ya. Ya benar-benar gue invest, gue trade personal money aja. Sampai detik ini gue juga 100% duit gue pribadi. Jadi Fortis Capital itu tidak menerima dan tidak mengelola duit seperak pun. 100% investment gue itu adalah dana pribadi. Dari dulu sampai sekarang. Nah, di 2019 gue tuh suka banget sama quotes Fortis Fortuna Adiuvat. Kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Makanya ya dulu gue ngeliat kayak misalkan Bill Ackman punya Pershing kayak gitu kan. Ray Dalio punya Bridgewater, Warren punya Berkshire. Kok gue cuma David Noah gitu ya? Maksudnya gue juga ngeliat lah kayak gitu kan. Oh, gue pengen bikin deh capitalan kayak gitu. Ya akhirnya gue bikin Fortis Fortuna Capital. Basically karena gue ngeliat Warren punya Berkshire, Ray Dalio punya Bridgewater. Gue juga pengen nih punya institusi gue sendiri. Mimpinya di situ. Akhirnya 2019 dengan bermodal Canva, gue bikin sendiri logo gue. Fortis Fortuna Capital. 2019 gue tuh dulu kuliah di Guilin di China. Gue beasiswa 100%. Jadi banyak ada orang ngomong, katanya David mulai dari nol kok kuliah di luar negeri. Gue beasiswa 100%, gue tidak bayar seperak pun. Waktu gue kuliah di China, gue hidup 100% dari hasil trading. Jadi gue trading for a living. Jadi di bulan-bulan itu kalau gue nggak untung, gue nggak makan tuh. Ya untungnya puji Tuhan 2019 udah lumayan profitable. Jadi tiap bulan gue masih bisa makan lah. Kalau nggak ada gue hari ini nih. 2019 gue di China, gue full time trading di sana. 2020 pas gue balik Indonesia, tiba-tiba COVID. Gue ingat banget Januari gue balik, Februari kita lockdown, terus market kita crash. IHSG itu dari 6.400 sampai 3.900. Itu semua saham. Kalau kemarin kan MSCI crash, Konglo turun 50%. Dulu banking pun turun 60%, 50%. Jadi lumayan shocking lah. Dan ketika COVID crash itu, kalau kemarin saham yang crash Konglo doang. Kalau dulu semua saham crash. Jadi bener-bener marketnya tuh tiap hari trading halt kayak gitu kan. Kayak semua orang panik tiap hari ARB gitu. Dan itu lebih black swan lagi. Siapa yang sangka gitu kan. Sebenarnya waktu itu kalau gue punya pengalaman gue hari ini, sebenarnya kelihatan. Sebenarnya pas dari luar di lockdown aja tuh kita udah harus pegang cash sebenarnya. Karena sebenarnya kita tuh lagging, di luar udah lockdown, kita nggak lockdown. Sebenarnya itu udah indikator sebenarnya. Itu harusnya kita buang pegang cash, harusnya kita bisa ngelihat. Cuma gara-gara gue nggak sepintar hari ini, gue nggak bisa ngelihat. Jadi adalah sebagian portofolio gue kena crash juga. Terus 2020 kan gue dulu tour guide, punya perusahaan travel juga. Tiba-tiba income gue dari lumayan besar jadi nol. Orang nggak boleh travel. Terus dulu mostly klien gue adalah orang luar negeri yang datang ke Indonesia. Terus gue dari bulan Maret sampai Mei waktu social distancing nggak boleh keluar rumah. Gue juga bingung. Pasar saham nggak bisa ditradingin. Gue juga nggak punya kerjaan. Jadi gue bener hidup dari tabungan gue doang nih. Akhirnya gue mikir-mikir, gue bisa ngapain ya daripada gue gabut di rumah kan. Oh yaudah deh, gue kan ngerti saham. Terus banyak orang yang mau belajar sama gue. Terus teman-teman pada nge-DM-in gue, pada ngechat gue. Fit, nih market lagi crash, kita beli saham apa? Lama-lama gue muak dong. Masa lu nge-DM gue beli saham apa, lu untung gue gak dapet apa-apa kayak gitu. Betul. Dari situ gue bilang yaudah deh, gue capek balesin satu-satu. Gue bikin Zoom meeting aja. Zoom meeting pertama gue tuh 20 orang isinya. Itu 20 orang, 20 gue kenal. Jadi itu 20 orang pertama yang membuat Fortis tercipta. Jadi akhirnya di 2020 bulan Mei kalau gue gak salah, gue bikin Zoom pertama, gue ngajarin saham. Gue ajarin, ini saham gini-gini lagi crash begini, kita harus beli kayak gini. Ya gue ajarin lah fundamental, technicalnya, broker summary kayak gimana. Akhirnya dari situ pelan-pelan kita growing. Terus lama-lama 2021 orang nyuruh gue, bikin konten dong. Gara-gara kan tadi gue close circle banget. Disuruh bikin konten. Gue kayak, ngapain bikin konten? Gue gak ngerti bikin konten. Katanya udah lu keluarin HP, lu buka kamera, lu rekam, lu langsung post aja, lu gak usah edit-edit. Terus gue ngomongin apa? Terserah lu ngomongin apa gitu. Ya udah gue lakuin dong. Gue buka HP, gue buka kamera, gue rekam, gue post di TikTok. Sebulan followers gue dari 0 ke 100 ribu bro. Gue kayak, orang pada follow gue ya.
Akhirnya dari situ sampai detik ini gue kecemplung. Akhirnya mau gak mau sampai detik ini mau stop juga. Ya lah udah nanggung ya kan. Udah nanggung, gue mau berhenti udah nanggung. Gue mau menghilang, semua orang udah kenal gue. Ya udahlah lanjutin aja lah. Jadi sebenarnya gue sampai detik ini tuh kecemplung sebenarnya. Jadi banyak ketidaksengajaan yang akhirnya kayak ya udahlah. Ya jadi kayak sekarang. Gitu. Emang berarti kadang-kadang rezeki itu datang tak terduga ya. Gak terduga sebenarnya. Ini dari 20 orang sekarang udah berapa gitu kan. Banyak banget. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin lo sendiri ataupun Fortis ya. Sebenarnya orang tuh ngelihat Fortis ataupun lo itu sebagai seorang apa sih, investor, trader yang kayak mana? Kalau misalkan kita ngomongin Warren Buffett ya tentu investor ya kan. Kalau kita ngomongin kalau di Indonesia kayak Rifan Kurniawan, value investor. Oh, value investor Rifan ya. Kalau lo sendiri gimana nih? Terkenalnya sebagai seorang apa gitu? Gue sebenarnya nggak gitu suka ngedefine gue seorang trader atau investor. Oke. Karena gue mostly doing swing trading. Tapi sekarang size portfolio gue udah cukup besar, gue nggak bisa full trading sekarang. Jadi gue juga sekarang seorang investor. Jadi kalau ditanya mungkin 3 tahun lalu gue tuh apa? Gue pure swing trader. Gue bukan scalper, gue bukan investor, gue pure swing trader. Cuma kalau ditanya sekarang, portofolio investment gue juga udah cukup besar, bahkan lebih besar daripada portofolio swing trading gue. Karena kalau swing trading at certain numbers, gue harus gerakin barang, gue harus gerakin harga ketika gue beli gitu. Kalau enggak, option sahamnya sangat limited. Gue cuma bisa trade sangat sedikit sahamnya sangat liquid. Let's say Bumi, BRMS, saham PP. Other than that, gue pasti gerakin harga kalau gue masuk. Jadi kalau sekarang portofolio semua di swing trading, pasti gue jadi ngeganggu makernya kayak gitu. Jadi mau gak mau ada beberapa yang gue alokasin ke porto invest. Terus zaman dulu, gue gak takut mati. Gue masih muda, bisa ambil resiko segede-gedenya. All in aja, gue tabrak gue berani kayak gitu kan. Ini barang mau gue naikin 10% gue berani gitu. Hari ini gue punya something tulus. Kalau gue dulu gue punya nothing tulus, sekarang gue punya something tulus. Jadi gue udah gak seagresif dulu kayak gitu. Makanya sekarang kalau ditanya gue trader apa investor, dua-duanya sekarang. Tapi mungkin orang-orang kalau lebih kenal gue sebagai seorang swing trader. Ya walaupun sekarang udah lumayan lebih hybrid lah. Dan gak penting juga sebenarnya kita kotak-kotakin ya kan. Iya sih. Oke. Jadi kalau strategi gue sekarang untung dari trading 50% lu compound balik ke trade, 50% lempar ke investment. Terus di trading juga sekarang gue ada limit di mana portofolio gue tuh udah nggak bisa naik lagi untuk di trading ini. Jadi ketika udah nyentuh limitnya, ya gue tarik masukin investment atau gue tarik gue masukin ke instrumen lain kayak gitu. Gokil, smart money nih teman-teman ya. Enggak lah, dumb money. Saya retail. Kalau kita ngomongin tadi kan lo investor juga gitu ya, trader juga, dan tradernya ini juga lebih ke swing ya berarti ya, bukan scalpers, bukan ya? Bukan. Oke. Sometimes kalau misalkan gregetan kok nih gak breakout, sometimes gue breakoutin sendiri. Cuma kalau misalkan barang-barangnya gede gitu, enggak lah, lebih ke swing lah. Mungkin kita ngobrolin spesifik ke the way lo swing trading lah ya. Iya. Point of view lo sendiri terkait dengan swing trading tuh sebenarnya kayak mana sih? Menurut gue sebenarnya gini, swing trading sama invest, menurut gue gini ya. Invest itu trading cuma lo hold lebih lama aja kalau menurut gue. Itu definisi investmentnya orang Indonesia. Karena lo kalau misalkan bener-bener pure value investing gitu ya. Ya sebenarnya kan value investing basically lo beli ketika marginal safety-nya, ketika intrinsic value-nya itu sudah jauh di bawah daripada ketika market price itu sudah jauh di bawah intrinsic value. Ketika market price balik ke equilibrium which is ke intrinsic value-nya, apa yang dilakukan value investor? Iya. Apa bedanya sama trader? Betul. Bedanya cuma di time frame doang. Betul. Nah terus gue nanya ke value investor. Oke, lu beli margin of safety 30%. Kalau ternyata bulan depan dia balik intrinsic value, lu jual gak? Jual. 1 bulan time frame-nya. Terus lu apa beda lu sama trader? Jadi gue rada bingung ini investing sama trading nih pembedanya nih apa gitu kan. Kalau menurut gue sebenarnya basically trading itu kan lo harus ngeliatin pergerakan harga, investing lo harus ngeliatin pergerakan bisnis. Tapi sebagai seorang swing trader, lu juga harus ngeliatin bisnisnya karena lu mau hold untuk jangka yang lumayan panjang. Jadi sebenarnya
swing trader ini merupakan unique combinations. Mungkin kalau scalper liatin tape reading, bid offer, day trader juga sama gitu kan, mungkin liatin broker summary sehari 2 hari. Kalau swing trader nih menurut gue butuh pengetahuan dan skill yang lebih luas, yang lebih general kayak gitu. Seorang swing trader harus ngerti technical, harus ngerti money flow, harus ngerti transactions juga, harus ngerti fundamental juga, harus ngerti makro juga. Jadi swing trader nih menurut gue paket lengkap kayak gitu. Jadi bukan yang investor mentok, bukan trader mentok, di tengah-tengah kayak gitu. Bukan main detik jam, bukan main tahunan juga. Tapi kita bermain di jangka bulan. Kadang kita bisa hold saham 6 bulan, 7 bulan. Holding periodnya ini kan kita juga butuh ngerti. Ini kondisi makro gimana, global liquidity seperti apa, fundamental story-nya ada apa kayak gitu. Nah, makanya sebagai seorang swing trader, itulah yang harus kita mengerti kayak gitu, bro. Oke, jadi swing trader tuh bukan cuman ngomongin price action aja ya, tapi juga banyak hal lain kayak misalkan tadi fundamental juga penting karena harga itu mau bergerak juga tentu butuh story kan tentunya kan. Betul. Sekarang gue kasih contoh sangat simpel. Oke. Misalkan value investor, kita ambil contoh, gue ini bukan stock picking, not financial advice, gue kasih study case saja. Let's say AAD. Gue tuh beli AAD harga 6.800 sampai 7.200 beberapa bulan yang lalu. Di momen itu, value investor beli nggak? Beli juga. Kenapa loh? Kata mereka AAD murah. AADI saat itu PI-nya 4 misalkan, PB-nya 0, sekian, dividend yield-nya tinggi gitu. Itu kata value investor bagus, ya kan? Scalper, nggak menarik, AAD kurang volatile. Di mata swing trader, yang gue lihat apa? Oke, kita coba ngelihat call price internasional kayak gimana. Terus call price domestik gimana? DMO kan mau coba di-push sama pemerintah, ya kan? AS Newcastle rebound nggak? RKAB tahun depan, AAD nggak dipotong. Itu kan fundamental story. Dimana ketika RKAB nggak dipotong, ada AAD, Bumi sama Indi. Yang lain banyak dipotong, berarti 3 ini akan menikmati high volume, high price. Berarti kan bukunya pasti bagus. Jadi gue udah projecting nih, berarti kuartal berikutnya bukunya pasti bagus. Ini akan jadi katalis. Oke, global liquidity, M2 money supply loncat karena Fed potong suku bunga. BI juga ikutan potong. Berarti kan liquidity naik. Saham-saham konglomerat naik, udah pada mahal. Saham-saham fundamental yang valuasi murah pasti dikejar. Nah, jadi logiknya terus dipakai, thought prosesnya kayak gitu loh. Oke, akhirnya gue ngeliat dari semua komoditas, call ini yang belum rebound. Dari call ini, mana yang paling bagus kualitasnya? Oke, AAD. Paling bagus, kita ngeliat volume-nya, kita ngeliat technical sama broker summary-nya. Ketika semua ceritanya inline, kita berani tembak gede. That's how you build conviction kayak gitu. Ya, jadi saling dukung lah ya antara technical, fundamental. Karena kalau kita ketemu saham yang dia punya margin of safety anggaplah 30%, ya siapa yang tahu, bisa jadi kita dikasih 50%. Exactly. Nah, itu dia. Itu perbedaan value investing sama seorang swing trader. Value investor, let's say Buffett misalnya. Oke, margin of safety 30% udah bagus. Oke. Gue kasih contoh lagi deh, Mandiri misalkan. Kalau Bank Mandiri 4.500 sebagai seorang investor, pasti mereka beli. Tapi sebagai seorang trader, belum tentu mereka beli. Karena 4.500 jebol ke 4.100 baru reversal. Seorang trader akan beli ketika dia mulai masuk ke fase reversalnya. Itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya perbedaan value investing sama swing trader apa? Approach belinya menurut gue, timingnya. Seorang investor margin of safety 30%, turun ke 50%, happy dong. Ya akun invest gue, kalau saham-saham invest gue turun, gue gebuk lebih gede. Karena tesis kita apa? Oke, berarti margin of safety makin lebar. Oke, dividend yield-nya makin gede. Oke, kalau sahamnya turun tapi labanya naik terus, and anyway nggak penting karena in the long run pasti akan balik ke intrinsiknya. Itu yang investor percaya. Trader, saham gue turun, gue cut loss. Karena duitnya butuh muter. Jadi filosofinya beda. Walaupun approach-nya mungkin bisa jadi sama. Gue juga ngeliatin makro, gue juga ngeliatin fundamental, gue juga proyeksiin buku di kuartal berikutnya berapa. Cuma untuk apa gue project itu? Supaya gue tahu kapan liquidity-nya masuk. Oke. Jadi bedanya ketika trading, pas gue beli gue mau gak lama gerak. Maksudnya gak lama sahamnya naik. Ya kalau turun gue cut. Kalau investing mau naik turun peduli amat. Jadi investing ini benar-benar yang gue mau hold untuk jangka panjang. Kayak gitu. Oke. Ini apa ya? Mungkin kan biasanya banyak investor, khusus value investor yang banyak idealis lah ya. Ya. Jadi ini point of view kita aja. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang nggak
sepakat itu balik lagi ke masing-masing lah ya, seperti itu ya. Ya kalau nggak sepakat bodo amat lah. Percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Oke. Nah, balik lagi ke swing trading nih. Ya. Tadi lo ada apa namanya? Lo ngelihat price action juga, lo ngelihat money flow juga, lo ngelihat fundamental juga. Kalau diurutin itu dalam proses screeningnya, lo biasanya mulai dari mana dulu nih? Nah ini screen ini beda-beda. Beda-beda tergantung time frame-nya juga. Sometimes untuk trading biasa, gue ngeliatin dari money flow-nya dulu. Jadi gue ngeliatin dari broker summary-nya, transaction-nya, siapa yang ngumpulin. Ya gue ngitungin barangnya dulu. Jadi money flow, technical, baru gue cek fundamentalnya. Karena itu paling gampang. Karena kalau lu mulai dari fundamental, masa lu bacain LK satu persatu, mata gue bisa juling ya kan. Jadi gue ngeliatin dari yang mana institutionalnya buying dulu, technicalnya oke, maksudnya oke dalam hal, oke ini uptrend atau baru mau mulai reversal, baru gue cek fundamentalnya. Sometimes kayak gitu. Sometimes ada juga yang gue tiba-tiba dapat wangsit aja bro. Lagi baca apa, kok fundamentalnya menarik ya. Ya misalkan perkapalan kayak kemarin mereka lagi beli banyak tanker LNG gitu kan. Oh kok menarik gitu. Dari fundamental. Atau dulu gue pernah cerita, gue dulu bantuin teman gue nyari kapal nikel, nggak ada bro kapal nikelnya di market. Charter rate naik 3 kali lipat, 4 kali lipat. Pas gue cek buku kapal-kapal yang kapal nikel, kok bukunya pada nggak naik. Oh berarti kan lagging indicator. Apa yang terjadi di market adalah lagging indicator. Karena di kuartal berikutnya mungkin baru terreflect kayak gitu kan. Barulah gue cek technical, baru gue cek broker summary-nya. Jadi nggak nentu. Kadang nemu fundamental duluan, kadang nemu money flow duluan. Beda-beda. Bahkan bisa jadi ketemu technical yang bagus duluan ya kan. Nah kadang juga gitu. Kadang technical bagus, fundamentalnya oke, masih oke dalam artian ini perusahaan emang ada growth-nya. Tapi belum gerak nih, kayak gitu. Money flow-nya masih belum bagus. Nah kalau gitu ya kita bikin bagus, kita trigger aja. Biasa kalau kita trigger, kita dorong, biasa algo asing nyala kan. Kadang asing bantu dorong juga. Oke. Nah kalau kita ngomongin tadi terkait dengan salah satu tools yang lo pakai, yaitu broker summary gitu ya, untuk ngelihat akumulasi sama distribusi. Ini sering juga ditanyain sama Sobat Ipot sih sebenarnya. Seberapa lama sih lo sebenarnya tarik periodenya? Iya. Itu banyak yang nanya tuh biasanya. Betul. Periode itu sebenarnya nggak bisa pure ada rumusnya. Kayak misalnya gini, kita tuh harus ngelihat periode berdasarkan chartnya juga. Contoh, kalau misalkan suatu saham itu pengen ngalamin breakout, dari kapan kita cek akumulasi sama distribusinya? Pertama, kita harus cek dari sideways-nya dimulai dulu. Kalau misalkan dari sideways dimulai sampai, misalkan ini sideways breakout di sini, ini resist berikutnya. Misalkan ini jaraknya 2 bulan. Kita cek dulu 2 bulan itu. Buyer and seller-nya siapa? Siapa yang ngumpulin? At least 2 bulan itu siapa yang ngumpulin barang? Nah terus ketika dia di resistance, sebelum dia breakout, kita cek seminggu sampai 10 hari sebelum. Siapa yang nge-push harganya naik? Karena biasanya nih, kalau saham mau breakout, pasti 5 sampai 7 hari sebelumnya itu pasti dibeli gede. Kalau saham ini tandanya mau breakout. Dan belinya harus konsisten ya. Jadi volume naik, institusinya belinya konsisten. Kalau misalkan 1 hari bang beli gede, itu biasa fake breakout. Karena nggak ada konsistensi di situ. Tapi kalau misalkan lu bayangin tiap hari beli 5M, besoknya 10M, besoknya 20M, besoknya 40M. Makin lama makin dekat resist dia beli makin gede, nggak masuk akal. Berarti kan dia tiap hari mau ngumpulin barang lebih gede. Biasa nih institusi punya target beli bro. Biasa kalau institusi punya target beli, gue breakoutin aja. Karena mereka punya target beli, mau nggak mau mereka harus ngumpulin barang. Misalkan lu disuruh sama bos, beli ya MDK 200M misalkan. Harus habis. Mau nggak mau harus ngumpulin MDK 200M. Mau lagi naik, mau lagi turun harus beli 200M. Biasa gue ngeliat dari konsistensinya tuh. Biasa kalau udah deket resist, gue ngeliat tiap hari beli terus. Oh nih orang ada target nih, tabrak aja. Pasti dia mau nggak mau dia akan beli juga. Kayak gitu. Jadi harus cek dari situnya kalau kita mau trading gitu. Cek dari ngumpulinnya siapa, sama dari beberapa hari terakhir yang nge-push harga siapa. Kayak gitu. Oke. Nah ini juga pertanyaan yang sering ditanyain juga sebenarnya. Ini pertanyaan agak lumayan teknis supaya di sini Sobat Ipot bisa dapat gambaran clear lah ya. Walaupun mungkin kita nggak ada chartnya, nggak ada layarnya. Tapi gue yakin Sobat Ipot paham lah. Kebayang lah ya. Apalagi banyak traders ya kan Sobat Ipot kan. Itu kalau kita ngomongin
broker summary ya. Iya. Semoga tadi udah kegambar ya Sobat Ipot ya. Kalau kita ngomongin tren ya kan. Tren itu kan sebenarnya salah satu hal yang penting ya, karena itu akan jadi landasan kita gimana cara kita nge-build trading plan kita ya kan. Lo kalau identify tren itu sebenarnya pakai apa sih? Sebenarnya tren itu basically menurut gue cuma sesimpel market structure. Jadi market structure itu sebenarnya basically semua chart pattern yang kalian tahu. Mau itu double bottom, inverted shoulders, apalah itu triangle-trianglean. Basically market structure itu cuma ada dua sebenarnya. Cuma ada high, cuma ada low. Basically uptrend itu adalah ketika suatu saat membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Downtrend kebalikannya ketika membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Berarti basically market structure itu cuma dibentuk dari high dan low. Jadi contoh double bottom. Kenapa double bottom itu disebut reversal pattern? Karena dia nge-break high sebelumnya. Dia mau nge-break lower high sebelumnya. Dan dia tidak membentuk lower low yang baru. Itu definisi dari double bottom pattern. Ya kan? Ya kan? Double bottom kan gini. Nah, ketika lower high-nya ini di-break, ini menjadi low yang baru. Dia ngubah dari structure downtrend-nya menjadi structure uptrend-nya. Trend itu basically cuma ada 3. Uptrend, side twist, downtrend. Ya kan? Jadi basically cara nge-identify adalah dengan kita ngeliatin structure-nya aja. Kapan dia mulai membentuk high yang baru, kapan dia membentuk low yang baru, kapan terjadi reversal. Sesimpel itu sih kalau ngomongin trennya. Jadi suatu tren yang bagus itu apa? Tren yang tidak membentuk, tren yang tidak nge-break structure itunya. Jadi kalau uptrend higher high, higher low, higher high, higher low. High sebelumnya ini harus jadi low yang baru. Harus jadi floor price yang baru. Itu saham yang sehat. Tapi kalau misalkan dia nge-break higher high, terus akhirnya pas dia koreksi, dia turun di bawah daripada high sebelumnya, berarti kan ini structure-nya patah. Nah di structure yang patah ini kita harus jualan gitu. Jadi harus diperhatiin banget market structure-nya. Oke. Gue gak bisa gambar jadi gue coret-coret aja. Aman ya. Tadi kan tren ada sideways, ada uptrend, ada downtrend ya kan. Yeah. Lo sendiri lebih suka trading pas trennya kayak mana? Gue gak suka sideways. Gue suka di uptrend. Tapi kalau ditanya mana yang make money paling banyak, itu di reversal sebenarnya. Di reversal. Kenapa? Berarti saat dia breakout lah ya. Saat dia breakout dari reversal. Bottom, betul. Breakout gitu ya. Betul. Kenapa? Karena gue paling suka saham yang turunnya tuh searah. Jadi sahamnya tuh turun gak dengan structure. Nah ini beda nih. Saham turun dengan structure, jadi dia turun, dia naik, rebound, technical rebound, koreksi lagi. Technical rebound, gue gak suka. Karena kalau di chartnya jadi kotor. Tapi kalau misalkan dia turun searah, prinsip dari market adalah semakin cepat dia turun, rebound juga semakin cepat. Semakin cepat dia naik, turunnya juga semakin cepat. Volatility di situ. Nah kayak kemarin saham-saham Konglu gue suka banget. Gampang soalnya, turun 50%. Gak ada reboundnya, tiap hari ARB bro. Udah pasti kalau rebound kenceng juga. Itu gue bilang chartnya bersih. Oke. Jadi bersih itu dalam artian turunnya searah. Nah gue suka turunnya searah, konsolidasi, sideways. Dia mulai ngebentuk, sidewaysnya mulai mengecil. Ya kan, ini kan sideways misalkan range-nya segini. Ya kan. Tapi dia tiap hari koreksi cuma segini. Besoknya dia koreksi cuma segini. Lama-lama dia koreksi semakin dekat ke resistance. Itu namanya VCP kan, volatility contraction pattern. Ketika itu terjadi, terus ada institutional buying, ketika breakout dengan volume ya, gue ikutan dorong. Nah, itu pasti loncatnya eksponensial. Karena kirinya clean, gak ada structure turunnya jebol gitu, naiknya juga reboundnya pasti kenceng. Kalau uptrend, misalkan lagi saham itu lagi uptrendnya lumayan kenceng, lo biasanya suka nggak dorong sampai kayak gitu? Suka banget. Nah kalau itu bisa lebih di hold, tapi biasanya kalau uptrendnya, kalau uptrend structure masalahnya bro. Uptrend dia koreksi dulu, tadi naik lagi, koreksi naik lagi. Kalau reversal nggak ada structure, jadi pas beli bisa 30% seminggu, 20% seminggu. Kalau uptrend kan mungkin 30% butuh 3 bulan, 4 bulan kita harus tungguin structure-nya gitu kan. Perbedaannya sebenarnya di speednya aja sih. Oke. Nah, kalau misalkan lo masuk ketika si saham ini lagi dalam kondisi uptrend gitu ya. Gimana cara lo tahu ini trennya masih cukup kuat? Selama market structure-nya nggak ke-break. Oke. Jadi kita beli ketika dia retracement lagi. Ketika di retracement kita lihat dia kuat atau enggak. Kalau dia nggak kuat kita buang. Tapi biasanya uptrend yang bagus tuh uptrend yang structure-nya rapi. Jadi dijaga naik.
Terus dia ketika koreksi dia nggak nge-break daripada floor price yang baru kayak gitu. Terus dia ntar naik lagi. Jadi kita harus lihat konsistensi dari market structure-nya. Oke. Kalau kita berangkat ke yang lebih spesifik nih, cara lo entry sendiri itu misalkan anggaplah nih si saham baru retrace nih kan, kena support lah ceritanya. Dalam kondisi candle atau indikator yang seperti apa lo mau masuk? Gue mau tunggu rebound. Berarti ada. Jadi misalkan suatu saham lagi breakout, ya kan, naik. Terus dia koreksi. Oke. Dia retracement ke support terdekatnya. Pertanyaannya adalah apakah gue beli ketika candle merah, apakah gue beli ketika candle hijau? Jawabannya adalah ketika gue beli ketika candle hijau. Karena kalau candlenya merah, itu kan selling pressure. Support ini bisa jadi ke break kalau sellernya kenceng. Jadi gue bisa tungguin dulu nih. Ketika dia koreksi, misalkan turun 10%, kejemput support terkuatnya. Kita coba lihat di support itu benar ada buyer atau enggak. Karena support dan resistance ini adalah teori yang semua orang tahu. Ya. Kalau semua orang tahu support itu beli, pasti semua saham kalau nyentuh support beli dong. Tapi kenapa ada saham yang ketika nyentuh support langsung di breakdown, langsung dihancurin, dijebolin, terus cut loss, dimakan balik, dinaikin balik, ya kan, kena fake out kayak gitu. Yeah. Nah itu namanya gue sebutnya liquidity area. Support resistance itu liquidity area. Kenapa? Kalau di support semua orang beli, logiknya gue sebagai institusi misalkan, kalau semua orang beli sahamnya naik, gue beli di harga mahal dong ntar. Gue jebolinnya dulu dikit, bikin panik. Habis panik, kumpulin balik, baru kita naikin lagi kayak gitu. Nah, gue tuh paling suka beli buy on fake out sebenarnya. Jadi orang misalkan buy on support gitu ya. Kalau misalkan dia mantulnya di support, terus dia beberapa hari, biasa kalau retracement itu nggak mungkin centong langsung naik lagi itu jarang. Biasanya cetak dia bikin structure kecil dulu, di structure kecil itu baru gue beli. Kayak gitu. Jadi gue mau ngeliat structure yang baru terbentuk ketika dia rebound dari supportnya. Misalkan ini candle merah jeder, ini candle hijau ya kan. Ya, terus dia koreksi dikit. Nah, ketika dia breaking out daripada high candle hijau sebelumnya, itu gue dorong. Berarti dia konfirmasi, itu confirm dia mulai structure yang baru. Di level yang baru kayak gitu. Atau buy on fake out, dijebolin dulu, jika ada institusi makan, terus dia balik ke atas support barunya. Terus kita ngelihat yang buang retail yang makan institusi, di situ juga kita beli. Dengan stop loss kita anggap support ini merupakan area buyer yang baru kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu doang sih. Oh, oke. Berarti kalau gue perhatiin sih, lu pakai smart money concept juga ya berarti ya? Gue nggak ngerti smart money concept gitu sih. Kan tadi liquidity ya segala macem. Gue nggak ngerti teorinya. Tapi secara logik ya. Secara logik market ya gitu ya. Iya market kayak gitu. Cuma gue nggak ngerti teori-teori gitu sih. Oke. Menarik ya. Nih semoga udah ngobatin rasa penasaran Sobat Teapot lah ya. Karena biasanya gue sering baca di komen tuh, wah hostnya kurang gali lebih dalam. Nah ini udah gue gali lebih dalam nih ya. Benar. Jadi jangan yang bagus-bagus aja ya komennya gue ya. Naikkan gaji host gitu. Masih probation soal ini hostnya nih. Oke. Menarik nih. Sekarang kita akan bahas ke sesuatu yang lagi rame di market. Oke. Ya, kita akan ngomongin Black Swan lah ya. Yang tentu yang baru-baru ini kan kayak MSCI gitu kan. Kalau lo kan pasti udah belajar lah ya dari tadi kan lo sempat bilang ya di COVID ya. Mungkin itu juga benar-benar suatu yang baru gitu ya. Tapi dari situ kan kita belajar ya semuanya jadi lebih pintar gitu loh. Pas kemarin ada kejadian MSCI, nah lu gimana tuh nanggepinnya waktu itu? Beli lagi ya. Ya gue udah pegang beberapa barang, cuma gue nggak sampai rugi. Karena kan sebenarnya barang-barang yang hancur itu gue udah hold dari zaman dulu juga sebenarnya. Cuma kalau tanya floating profit gue hilang atau enggak, hilang banyak juga sih. Karena kan kita ngeliatnya portfolio value kan. Floating kalau berkurang kan portfolio value gitu juga turun gitu kan. Ya hilang lumayan gede. Cuma menurut gue ya namanya Black Swan katanya announcement tanggal 30, tanggal 27 udah keluar ya. Siapa yang tahu kayak gitu kan. Sebenarnya gue udah trimming karena gue expect tanggal 30 berita jelek. Cuma kan siapa yang tahu bro, gue expect gue ada waktu beberapa hari untuk ngabisin barang. Tiba-tiba 27 keluar jeder. Wah gue punya barang habis 2 hari kena RB. Nggak habis, masih untung lah. Itu porto invest atau trading? Trading. Okay. Cuma ada beberapa saham gue misalkan tadinya plus 100%. Kena ARB 2 hari, sisa 30% bro gue berhasil exit.
70% hilang bos dari top gitu kan. Ya kalau ngitung nominal tuh gede banget. Terus gue nggak tahu sih boleh sebut sama atau enggak. Misalkan saham batubara gue pegang. Udah untung ratusan persen juga. Terus kehantem turun, sakit juga. Cuma untungnya masih ratusan persen. Jadi kalau ditanya sakit apa enggak, sakit karena hilang duit, cuma biasa aja sih. Karena yang crash cuma Konglo ya kan. Saham lain kan sebenarnya crash cuma recovery cepat. Nah terus waktu itu kebetulan gue pegang cash lumayan banyak. Kurang lebih gue udah trimming banyak. 70-80% portofolio gue pegang cash. Di akun trading ya. Akun invest adalah sebagian. Ya pas saham-saham turun, gue gak boleh sebut saham kayak di sini ya. Ada beberapa. Boleh nggak guys? Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, misalkan Mandiri 4.400 beli. AADI turun beli kayak gitu. INKP turun gue beli. Jadi ada beberapa saham-saham fundamental yang memang ketika crash gue banyak tampungin. Karena kan ini kan MSCI kan hancur gara-gara kita mau diancam mau turunin ke frontier market. Terus kenapa Konglo itu hancur? Karena banyak Konglo ini story-nya adalah mereka akan dapat inflow ketika mereka masuk MSCI. Cuma kenapa banks dan fundamentalnya turun? Karena orang-orang takut kalau kita turun ke frontier, sebenarnya yang paling terdampak adalah bankingnya, ya kan? Makanya mereka juga hancur. Cuma itu kan semua pure panic selling. Setelah 2 hari orang mulai mikir, masa sih kita beneran turun ke frontier? Iya kan? Lama-lama orang mulai mikir, kayak gak mungkin deh. Makanya rebound sahamnya ya kan? Jadi kalau ditanya panik gak? Momentunya panik, lumayan panik lah. Tiba-tiba semua saham turun. Lu portfolio value walaupun angkanya gede, turunnya gede juga. Gue lagi di Jepang waktu itu. Terus waktu ARB-nya pada kebuka, gue ingat banget gue lagi di satu kota namanya Kamakura. Itu kayak 2 jam dari Tokyo. Gue trading jongkok di stasiun kereta. Itu gue beli Bumi 12,5 M, gue beli BRMS 7,5 M. Kata temen gue lagi jongkok beli saham 20 M. Itu rumah mewah lu beli lagi, lu lagi jongkok. Ada fotonya, ntar gue kasih fotonya. Jadi waktu itu mau gak mau ya ketika crash, ya ada beberapa barang yang gue trimming, ada beberapa yang gue beliin invest, ada beberapa yang ketika rebound gue dorong, semua gue dorong. Petro, Bumi, BRMS, Raja, kebuka ARB semua gue dorong naik. Mau gak mau bro, ya kan? Jadi optionnya ketika lagi crash kayak gitu, mau kita mau ngapain? Mau nangis gitu, mau nangis, aduh saya hilang uang. Atau kita ya udah terima realita, kita lihat resources kita apa yang kita punya, kita fight lagi di market. Karena anyway market ini infinite, market ini selamanya. Contoh gue lagi untung gede banget, besok pagi gue tetap harus trading. Gue rugi gede banget, besok pagi harus trading. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Terus sekarang menurut gue juga trading udah accounting hobi aja. Maksudnya gue mau hilang berapa duit juga udah nggak ada hubungannya ke hidup gue gitu kan. Jadi mau nggak mau enjoy the process dan harus fight terus, jangan nyerah kayak gitu. Oke, kalau misalkan dalam kondisinya mungkin nasabah ya atau mungkin sobat ipot lah, anggaplah dia itu kan ya gue rasa banyak lah teman-teman kita yang nyangkut ya karena MSCI kemarin ya. Kalau misalkan kayak gitu anggaplah kayak Bumi, misalkan anggaplah ada yang pegang Bumi 400 dihajar ya 400-an misalnya. Tiba-tiba ada MSCI dihajar ARB misalkan. Nah lo biasanya kasih advice ke orang-orang kayak gitu gimana? Nah biasanya orang itu misalkan orang beli Bumi gitu. Yang salah adalah sebenarnya ketika mereka beli full margin. Itu salah. Karena ketika MSCI-nya lagi crash, jebol gitu kan, kena ARB 2 hari, terus mereka gak punya cash, mereka gak bisa fight back. Ya kan? Nah, untuk orang-orang yang beli, terus kena ARB 2 kali, terus nyangkut, itu mau gak mau, opsinya 2. Antara pas ARB-nya kebuka, mereka cut, mereka punya cash, pas rebound kita tradingin cari balik, atau kalau punya cash, pas jebol kemarin kan turunnya 50%. Mau gak mau beli average down, dorong lagi, pas harga rebound kan akhirnya ruginya decreasing. Nah ketika harga rebound, ketika rugi udah mulai berkurang, baru kita cut. Kalau kita nggak percaya dia bakal balik ke harga sebelum MSCI crash. Kalau kita percaya dia bakal balik ke harga MSCI crash, gara-gara crashnya cepat, reboundnya juga mungkin lebih cepat, itu harus berani double down. Jadi sebenarnya untuk orang-orang nyangkut nih, menurut gue saran yang sangat susah. Karena misalkan orang nyangkut, terus gue suruh double down, nggak mungkin dia berani bro. Benar. Lu nyangkut se-M,
Pas turun gue bilang lu beli 2M lagi. Posisi gue 3M dong. Kalau gue turun gue rugi lebih gede dong. Gak mungkin dia berani. Makanya sebenarnya best advice-nya adalah yang pertama jangan nyangkut. Yang kedua, kalaupun harus cut gede gara-gara Black Swan, harus diterima sih. Mau gak mau ya. Gue juga kadang bingung. Oke. Harus diterima dan harus fight back, harus cari balik lagi di market. Oke, jadi money management itu penting banget ya berarti ya. Betul, dan sebenarnya gini. Nah ini gue sebenarnya ada bodoh juga sebenarnya. Kalau dibilang Black Swan, sebenarnya itu Black Swan yang nggak Black Swan banget. Kenapa? Karena sebenarnya seminggu sebelum announcement itu, memang semua saham Konglo tuh udah turun bro. Ya. Memang udah reversal, udah balik arah, udah balik arah. Tanda lah ya. Cuma yang kita nggak tahu saat itu adalah ini koreksinya koreksi wajar atau koreksi memang koreksi yang ngancurin tren kayak gitu. Tiba-tiba dengan ada MSCI semuanya dipercepat gitu kan, semuanya hancur. Padahal bumi ketika MSCI crash itu bumi udah turun 25% dari topnya. Iya benar. Jadi saham-saham Konglo tuh memang sebenarnya udah turun banyak dari topnya. Jadi logik gua, kalau lu pegang bumi dari harga 100 perak, mungkin lu hold ketika dia turun 25% dari 480 ke 400 kecil misalkan. Tapi kalau lu misalkan pegang di 400, harus udah cut loss dong. Ketika buminya turun terus kayak gitu. Iya. Kalau misalkan baru beli bumi, tiba-tiba besoknya MSCI crash, nah itu menurut gue apes aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Jadi menurut gue di marketnya memang banyak black swan, banyak apes-apes yang gak bisa dihindarin, harus diterima. Ya udah accept the loss, dengan resource yang ada, kita fight back. Jadi jangan fokus ke apa yang hilang, fokus ke apa yang masih ada, kita bisa apain nih yang masih ada. Karena kalau cuma sedih-sedih, nyangkut, nangis-nangis, ya semua orang juga bisa kayak gitu. Tapi berapa banyak orang yang bisa fight lagi kayak gitu. Oke, menarik. Bro, ini kayak udah agak lumayan lama ya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Nah, kira-kira di tahun 2026 ini, sektor-sektor apa yang, atau mungkin kalau lo mau sebutin sahamnya juga ya, silakan nanti bisa ditambahin disclaimer ya. Oke. Apa nih yang kira-kira bisa dipantau Sobat Ipot nih? Aduh udah pada terbang lagi. Gue suka coal ya, batu bara ya. Oke. Menurut gue batu bara harganya secara komoditas akan rebound. Plus beli saham-saham yang RKB gak dipotong. Karena kalau harga rebound tapi volume turun juga percuma. Bukunya pasti jelek. Gue suka oil. Commodities, oil as a commoditiesnya lagi lumayan stable, lagi mulai rebound ya kan brandnya, brand oilnya, terus lumayan lagging sih, lumayan laggards saham-saham oil. Jadi oil juga gue suka. Banking gue percaya tahun ini akan rebound, karena karena gini, ketika Fed potong suku bunga, ini gue jadi panjang lagi ntar nih. M2 money supply naik. Global liquidity ini pasti akan lari ke US equity dulu. Oke. Cuma belakangan ini kalau kita ngelihat Southeast Asia ETF, emerging market ETF itu mulai naik, udah mulai outperforming S&P. Jadi sebenarnya duit ini perlahan-lahan mulai pindah, ya kan. Nah kalau misalkan fund asing itu pengen masuk ke market kita, mereka tuh nggak punya option sebenarnya. Dan bobot terbesar dari ETF global itu masih saham banking. Nah, tesis gue adalah sekarang orang pada wait and see karena nunggu keputusan MSCI. Tapi kalau MSCI misalkan gini, MSCI ngomong, oke, Indonesia kamu nggak jadi turun ke frontier, berarti nggak ada outflow dong. Ketika nggak ada outflow, ini Goldman Sachs dan everything, Nomura yang ngedowngrade kita, mau nggak mau naikin lagi, mau nggak mau mereka upgrade lagi, mau nggak mau foreign inflow lagi. BPJS TK, Taspen udah boleh dinaikin limitnya sama Pak Prabowo dari 8 ke 20%. Itu kelola mereka 1.000 triliun, itu 120 triliun outflow dari domestik. Ditambah Danantara. Danantara, BPJS TK, MSCI nggak nurunin kita, fund-fund asing mulai upgrade kita balik. Jadi foreign flow-nya balik, institusi lokalnya balik. Mereka mau beli apa pertanyaan gue? Mau nggak mau akhirnya. Yeah. Jadi for banks, gue lumayan bullish, tahun ini merupakan tahun recovery. Yeah. Saham-saham lain, saham-saham sektor-sektor komoditas gue juga masih suka. Mostly saham-saham Konglo juga gue masih suka. Cuma sekarang portofolio udah lebih diverse. Kalau dulu mungkin gue 80% di saham Konglo, mungkin gue sekarang saham Konglo 40%, 50%, fundamental juga 40%. Jadi sekarang udah balance. Jadi gue udah pegang kurang lebih 40-50% portofolio gue di saham-saham fundamental.
Ya gue sebut dikit lah ya beberapa ya. Gue udah Mandiri, gue udah Adi, gue udah INKP, gue udah Pegas, gue udah Antam sedikit. Saham-saham Konglo ya seperti teman-teman tahu lah tikernya apa aja kayak gitu. Jadi menurut gue tahun ini tahun yang quite balance. Oke. Konglonya yang naik akan lebih selektif karena MSCI udah lebih ketat dalam pengawasannya. Tapi Konglo-Konglo yang powerful, let's say Anthony Salim yang akan tetap kuat hari ini sampai selamanya kayak gitu kan. Jadi ya mungkin lebih selektif pemilihannya kayak gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup ya, closing statement dulu kali bro buat Sobat Ipot nih. Statement ya untuk Sobat Ipot ya. Apa ya closing statementnya? Bebas nih. Bebas. Oke, Sobat Ipot, ini kan kebanyakan mungkin trader, investor gitu ya. Yang harus diketahui adalah teman-teman ketika membeli suatu saham itu harus punya tesis yang dibentuk sebelum beli sahamnya. Banyak kesalahan trader-trader dan investor pemula adalah beli dulu baru mikir. Kebalik, mikir dulu baru beli. Dan teman-teman harus spend time untuk research, knowing what you buy. Know what you buy and buy what you know. Jangan sampai teman-teman mau beli HP itu researchnya lebih lama daripada mau beli saham. iPhone berapa? Paling 25-30 juta. Beli saham 3M masa gak mikir kayak gitu. Itu orang tuh. Terus realita orang mau beli barang, mau beli misalkan beli baju 10 juta mikir misalkan. Cut loss saham 10 juta ya udahlah. Padahal itu duit ya duit gitu loh. Jadi jangan melihat uang tuh sebagai sesuatu yang bisa dihambur-hamburkan. Walau memang kalau di capital market pasti otaknya rusak bro. Otak gue tuh rusak. Jadi kalau misalkan gue mau beli mobil 7M, mikir nih. Cuma cut loss 7M, ya udahlah. Jadi di capital market otaknya memang pasti rusak. Tapi jangan sampai rusaknya itu menghambur-hamburkan uang. Rusaknya itu boleh dalam artian kalau cut loss, ya udahlah bisa dicari lagi gitu. Tapi kalau misalkan tiap hari cut loss, tiap bulan cut loss, tiap tahun cut loss, ngapain lo di pasar saham? Jadi at the end tujuan tetap harus untung. Makanya ketika cut loss harus dievaluasi, dianalisa. Kenapa saya cut loss ya? Kenapa pas saya beli sahamnya turun ya? Saya beli gara-gara saya FOMO atau saya beli benar gara-gara analisa? Karena sebenarnya lebih baik kita taking gue sebutnya good loss. Good loss itulah kita udah analisa, kita udah punya tesis, kita udah benar-benar kerangka berpikir udah benar. Memang marketnya nggak mendukung aja. Dibandingkan untung, ditanya untung saya ngikut dia gitu. Atau saya dengar teman saya itu namanya bad win. Better take a good loss sebenarnya dapat bad win. Karena bad win, lu merasa lu hebat, next trade lu double down, ternyata pas kena bad lossnya hilang semua. Jadi harus either good loss atau good win. Dan prinsip di capital market apalagi seorang trader, jangan pernah ambil big loss. Harus punya batas maksimal resiko tuh berapa. Jadi cuma boleh lose small, break even, win small atau win big. Gak boleh ada kalah gede. Selama kalian bisa ngejaga kedisiplinannya di situ, punya kerangka berpikir, punya tesis yang kuat gitu ya. Plannya dibikin sebelum beli suatu saham, punya proper risk management, upside itu udah bonus aja. Kayak gitu. Selama bisa dilakukan itu pasti bisa survive di pasar saham. Dan pasar saham bukan alat untuk menjadi cepat kaya. Pasar saham itu adalah alat untuk menumbuhkan kekayaan kita secara compounding, dan ini adalah infinite game. Kita akan bermain di pasar saham sampai kita meninggal nanti. Jadi always play the long term game di sini. Kayak gitu. Oke, keren banget Sobat Ipotnya. Thank you Sobat Ipot. Oke, teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton ya. Thank you juga untuk Bro David. Thank you Bro Igun. Banyak banget insight yang gue dapetin di sini tentunya. Ya tentunya gue walaupun udah di umur segini tentunya juga masih harus belajar banyak banget, dan gue bersyukur banget ketemu lo. Thank you bro. Karena gue juga belajar banyak ya di podcast ini, dan thank you juga buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk like dan juga komen ya teman-teman ya. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Market Mind berikutnya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman.